Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Bursa Efek. PT Bursa Efek Indonesia atau BII yang sebelumnya bernama PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ merupakan hasil merger dengan Bursa Efek Surabaya atau PT BEJ memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan melalui SK nomor 323 per KMK 01.01 per 1992 tanggal 18 Maret 1992 dan beroperasi secara resmi sebagai bursa swasta pada 13 Juli 1992 setelah mendapat penyerahan pengelolaan bursa dari Bapperpam selaku pengelola sebelumnya. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan akhir dengan Akta Nomor 33 tanggal 13 Juli 2008 di Jakarta mengenai penurunan modal dasar, modal yang ditetapkan dan disetor. Bursa efek adalah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan bursa efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa. Bursa memiliki arti tempat jual beli, sementara efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang pasar modal adalah barang yang didagangkan di tempat dijual beli tersebut. Hal yang termasuk efek di sini adalah surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Bursa efek atau juga bursa saham menyediakan lingkungan yang aman dan terregulasi di mana para pelaku pasar yang bertransaksi saham dan instrumen keuangan lainnya memenuhi syarat dengan keyakinan dengan risiko operasional hingga rendah. Sebuah bursa saham sering kali menjadi komponen terpenting dari pasar saham. Tidak ada keharusan untuk menerbitkan saham melalui bursa saham itu sendiri, dan saham juga tidak mesti diperdagangkan di bursa tersebut. Hal semacam ini dinamakan off-exchange. Untuk saham yang sudah didaftarkan, perdagangannya harus dilaporkan ke bursa yang bersangkutan. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil pergabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil pergabungan ini mulai beroperasional pada 1 Desember 2007. Cara kerja Bursa Efek. Perusahaan yang terdapat di Bursa Efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik. Maksudnya saham di perusahaan tersebut bisa dimiliki atau dibeli publik. Untuk prosesnya, Bursa Efek akan memfasilitasi semuanya sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan atau listing dari Bursa Efek. Pada dasarnya, perusahaan yang sudah berpotensi menjadi perusahaan besar dengan modal yang besar akan menjadi terdaftar. Sebagai pasar perdana, pasar saham memungkinkan perusahaan menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya melalui proses penawaran umum perdana atau IPO. Setelah melaksanakan IPO, bursa juga berfungsi sebagai platform perdagangan yang memfasilitasi pembelian dan penjualan reguler. Saham yang terdapat ini merupakan pasar sekunder. Bursa saham mendapatkan bayaran untuk setiap perdagangan yang terjadi di platformnya selama aktivitas pasar sekunder. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pergabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil pergabungan ini mulai beroperasional pada 1 Desember 2007. Cara kerja Bursa Efek. Perusahaan yang terdapat di Bursa Efek adalah perusahaan yang terbuka untuk publik, maksudnya saham di perusahaan tersebut bisa dimiliki atau dibeli publik. Untuk prosesnya, Bursa Efek akan memfasilitasi semuanya sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus memenuhi persyaratan atau listing dari Bursa Efek. Pada dasarnya, perusahaan yang sudah berpotensi menjadi perusahaan besar dengan modal yang besar akan menjadi terdaftar. Sebagai pasar perdana, pasar saham memungkinkan perusahaan menerbitkan dan menjual saham kepada masyarakat untuk pertama kalinya melalui proses penawaran umum perdana atau IPO. Setelah melaksanakan IPO, bursa juga berfungsi sebagai platform perdagangan yang memfasilitasi pembelian dan penjualan reguler. Saham yang terdapat ini merupakan pasar sekunder. Bursa saham mendapatkan bayaran untuk setiap perdagangan yang terjadi di platformnya selama aktivitas pasar sekunder. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang lembaga clearing dan penjaminan atau LKP atau KPEI. Jangan bingung ya, LKP sama KPEI ini itu sama. LKP itu singkatan dari lembaga clearing dan penjaminan, dan KPEI ini singkatan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Lembaga ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal pada pasal 14 yang menyebutkan bahwa lembaga clearing dan penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa clearing dan penjaminan, penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Kegiatan clearing pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota Bursa Efek atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian untuk sejarah perusahaan ini, PT KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 seperti yang sudah saya bacakan tadi, di mana KPEI ini memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 Juni 1998, perseroan mendapat izin usaha sebagai lembaga clearing dan penjaminan berdasarkan surat keputusan Bapepam nomor Cap 29 PM 1998. Kemudian untuk kegiatan usahanya, sebelumnya PT KPEI merupakan salah satu lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kepada pemakai jasanya atau disebut juga Self-Regulatory Organization atau SRO. Sebagai SRO, KPEI turut berperan menentukan arah perkembangan pasar modal Indonesia. Sebagai Central Counterparty atau CCP, KPEI menyediakan layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kehadiran KPEI sebagai CCP diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia. Untuk kegiatan usaha
dari PT KPI ini yang pertama itu jasa clearing transaksi bursa. Eh, Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, proses clearing adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban anggota clearing atau AK yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Jadi dalam jasa clearing dan transaksi bursa ini terdapat bagian-bagiannya juga. Yang pertama, clearing dan penyelesaian transaksi ekuitas. Clearing secara netting dengan inovasi untuk produk ekuitas atau equity diterapkan sebagai seluruh transaksi bursa yang terjadi di pasar reguler dan transaksi tunai. Adapun untuk pasar negosiasi dilakukan clearing per transaksi. Proses clearing tersebut menggunakan sistem berbasis web yang disebut e-clears atau electronic clearing. Kemudian yang kedua, clearing dan penyelesaian transaksi derivatif. Produk derivatif bursa yang proses clearing dan penyelesaian transaksinya ditangani oleh KPI adalah kontrak berjangka indeks efek KBIE dan kontrak opsi saham KOS yang ditransaksikan di BEI. Sistem yang digunakan KPI adalah sistem yang memadukan teknologi client server dan web-based RMOL, risk monitoring online, dan cash management untuk cash management untuk mendukung proses clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi KBIE serta KOS tersebut. Kemudian yang ketiga, clearing dan penyelesaian transaksi obligasi. KPI mendukung perdagangan transaksi obligasi di bursa efek dengan menyediakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi obligasi melalui sistem e-box, Electronic Bonds Clearing System. Seluruh kegiatan termasuk clearing, konfirmasi, dan afirmasi, penyelesaian transaksi hingga administrasi pajak dilakukan melalui e-box tersebut. Kemudian kegiatan usaha yang ada di PT KPI ini yang kedua yaitu jasa penjaminan. KPI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian transaksi bursa bagi AK anggota clearing yang bertransaksi di BEI. Jasa penjaminan adalah jasa untuk memberikan kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban AK yang timbul dari transaksi bursa. Ketentuan tentang penjaminan diatur lebih lanjut dalam peraturan OJK, BEI, dan KPI. Dengan adanya penjaminan pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. KPI menjalankan fungsinya penjaminan melalui sistem e-clears, dibantu dengan sistem pendukung lainnya yang terintegrasi. Kemudian kegiatan usaha yang ketiga yaitu jasa pinjam meminjam efek atau PME. KPI menyediakan jasa PME dengan tujuan utama untuk membantu AK memenuhi kebutuhan efek agar terhindar dari kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Jasa PME juga berguna untuk mendukung strategi perdagangan AK, antara lain short selling, margin trading, dan pendapatan tambahan untuk investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, jasa lain yang terkait pasar modal. Yang pertama itu ada layanan mClears. Layanan ini ialah layanan pesan singkat mengenai berbagai informasi clearing dan penjaminan yang disampaikan melalui telepon seluler. Yang kedua, jasa pengelolaan agunan. Setiap AK dapat melakukan pengelolaan atas utang atau efek yang dimilikinya yang disimpan dalam rekening agunan yang tercatat dalam e-clears atau bisa disebut sebagai online collateral. AK juga berkesempatan untuk menambah nilai agunannya dengan menyerahkan deposito bank garansi dan aset lainnya kepada KPI sebagai agunan offline AK
nilai agunan offline tersebut selanjutnya akan ditambahkan pada nilai agunan online untuk mendapatkan nilai agunan total AK. Kemudian jasa situs pusat pelaporan KPEI juga memfasilitasi perusahaan efek dalam pelaporan modal kerja dalam pelaporan modal kerja bersih disesuaikan ya atau bisa disebut dengan MKBD dan portofolio anggota bursa harian. Situs pusat pelaporan tersebut juga dapat diakses oleh OJK atau BEI. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumnatul Hasanah. Pemateri terakhir akan menyampaikan tentang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat PT KSEI. PT KSEI didirikan pada tanggal 23 Desember 1997 dengan memperoleh izin operasional sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM melalui surat keputusan nomor KEP 54 PM 1998 pada tanggal 10 November 1998. Sesuai dengan keputusan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, KSEI berfungsi untuk menyediakan jasa kustodi sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Sebagai lembaga nirlaba dan SPO, KSEI terus berupaya untuk memberikan dukungan dan kontribusi bagi pengembangan pasar modal Indonesia, khususnya perekonomian nasional. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional pada tanggal 9 Januari 1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan warkat dengan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Clearing Deposit Efek Indonesia atau KDEI, yang sebelumnya merupakan lembaga clearing penyimpanan dan penyelesaian. Selanjutnya, sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama BEI dan KPEI mengimplementasikan perdagangan dan penyelesaian sistem dan penyelesaian saham tanpa warkat atau script tail trading di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu SRO, BEI, dan KPEI, Bank Konstadian, perusahaan efek, dan Biro Administrasi Efek. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha di perusahaan PT KSEI. Nah, di sini di PT KSEI ini ada 3 kegiatan, yaitu pengelolaan aset jasa, jasa kustodian, dan jasa lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu pengelolaan aset jasa. Sesuai fungsi KSEI memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek, meliputi ada 3 yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu pengelolaan aset jasa. Pengelolaan aset jasa yang disediakan KSEI adalah yang pertama yaitu pendaftaran pembukaan rekening efek, perubahan data pemegang rekening, penutupan pemegang rekening, pemblokiran dan lepas blokir. Yang kedua yaitu jasa kustodian. Aktivitas yang dimiliki KSEI dalam mengelola jasa kustodian antara lain meliputi yang pertama yaitu penyetoran deposit atau efek atau dana. Nah, di sini penyetoran deposit efek dana ini meliputi deposit efek merupakan aktivitas pendepositan efek ke dalam Keybase atau The Central Depository and Box Entry Settlement System yang dilakukan baik dengan cara melaksanakan konversi fisik
fisik efek maupun dilakukan secara langsung dari perolehan initial public offering. Nah, yang kedua, deposit dana untuk mencatatkan posisi dana pada rekening efek. Pemegang rekening harus membuka rekening di salah satu bank pembayar, yaitu ditunjuk oleh KSEI yang menjadi bank pembayar yang membayar untuk periode 2016 adalah Bank Mandiri atau SIM Niaga, Bank Sentral Asia, Bank Permata, dan Bank Negara Indonesia. Penarikan efek pemegang rekening atas permintaan investor dapat mengajukan permohonan antara efek dari bentuk elektronik menjadi bentuk sertifikat efek atas nama investor yang bersangkutan ke KSEI. Efek yang sudah ditarikan keluar dari cash base menjadi bentuk sertifikat tidak dapat ditransaksi atau diperjualbelikan di BEI. Nah, yang kedua yaitu penyelesaian transaksi. Nah, penyelesaian transaksi bursa KSEI memberikan layanan penyelesaian transaksi yang dilakukan di bursa maupun di luar bursa dengan menggunakan cash base. Penyelesaian transaksi di luar bursa over the counter atau OTC menyelesaikan transaksi di luar bursa dilakukan dengan cara pemindahan rekening efek dan dana di KSEI. Penyelesaian transaksi ini dapat terdiri dari transaksi yang melibatkan dana dan transaksi yang dapat melibatkan dana. Yang ketiga yaitu tindakan korporasi. Tindakan korporasi yang diproses oleh KSEI yaitu tindakan korporasi wajib dan voluntary corporate action. Yang terakhir yaitu jasa lainnya. Selain layanan jasa yang telah disebutkan, KSEI juga memberikan layanan jasa lainnya antara lain Initial Public Offering atau IPO. Pada tanggal pendistribusian, KSEI akan mendistribusikan saham yang telah dialokasikan ke pemegang rekening sesuai dengan data hasil penelitian yang diterima emiten atau BAE. Yang terakhir yaitu penawaran tender. Penawaran tender adalah penawaran pembelian atau penjualan atas sejumlah efek oleh pihak tertentu kepada pihak lain. Pemegang rekening yang ingin mengikuti penawaran tender dapat memasukkan permohonan keikutsertaannya dengan memasukkan instruksi ke dalam sistem. Efek yang ditawarkan oleh pemegang rekening akan diblokir hingga tanggal penyataan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.